Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna dari kelompok 6 ini membawakan materi yang berjudul Masalah Peserta Didik dan Strategi Intervensinya. Masalah peserta didik, menurut Tohrin, siswa di sekolah dan madrasah sebagai manusia atau individu dapat dipastikan memiliki masalah. Akan tetapi, kompleksitas masalah-masalah yang dialami siswa di sekolah berkenaan dengan perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa realitas tertentu. Hal ini berarti karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang tuanya. Hereditas merupakan aspek bawaan dan memiliki potensi yang berkembang. Perkembangan dapat berhasil dengan baik jika faktor-faktor tersebut bisa saling melengkapi. Yang kedua, masalah perbedaan individu. Kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, ciri-ciri jasmani dan latar belakang lingkungan. A. Perbedaan biologis. Di dunia ini, tak ada seorang pun yang memiliki jasmani yang persis sama meskipun dalam satu keturunan. B. Perbedaan intelektual, inteligensi merupakan salah satu aspek yang selalu aktual. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu nomor 3, masalah kebutuhan individu dalam hal memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, memperoleh penghargaan yang sama, ingin dikenal, memperoleh prestasi yang posisi untuk dibutuhkan orang lain, merasa bagian dari kelompok, rasa aman dan perlindungan diri, dan untuk memperoleh kemerdekaan diri. Nomor 4, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Kegiatan atau tingkah merupakan laku individu, pada hakikatnya merupakan cara pemenuhan kebutuhan. Banyak cara yang dapat ditempuh individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara wajar maupun tidak wajar. Cara yang disadari maupun cara yang tidak disadari. Yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyesuaikan antar kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada dalam lingkungan. Nomor 5, masalah belajar. Belajar merupakan kegiatan inti pendidikan untuk diri sendiri, dapat diartikan dengan sebagai bantuan perkembangan melalui kegiatan belajar. Secara psikologis, belajar dapat diartikan sebagai proses memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam kognitif, efektif maupun psikomotorik, untuk memperoleh respon yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. 1. Masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya. Hubungan seseorang atau individu dengan Tuhannya adalah hubungan yang sangat penting. Hubungan ini berkaitan dengan perasaan keberagamaan. Perasaan keagamaan termasuk bentuk perasaan yang luhur dalam jiwa manusia. Karena perasaan keagamaan menggerakkan hati manusia agar ia lebih banyak melakukan perbuatan yang baik. 2. Masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Kegagalan bersikap disiplin, bersahabat dengan hati nurani yang selalu mengajak atau menyuruh dan membimbing kepada kebaikan dan kebenaran Tuhannya. Dampaknya adalah muncul sikap was-was, ragu-ragu, bersangka buruk, susun, rendah motivasi, dan dalam banyak hal tidak mampu bersikap mandiri. Anak dari orang tua yang otoriter cenderung bersifat curiga pada orang lain dan merasa tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Dalam kegiatan belajar, peserta didik selalu diarahkan guru agar tercapainya tujuan yang diterapkan, sebagaimana dikemukakan oleh bermain Bloom atau 1956. Hasil belajar bercermin dalam perubahan tingkah laku yang meliputi aspek 1. Kognitif, 2. Efektif, 3. Psikomotorik. Apabila perubahan tingkah laku tersebut belum terlihat ataupun belum terpenuhi dan peserta didik, hendaknya kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran lebih kepada peserta didik agar tercapai sesuatu apa yang diharapkan melalui pembimbingan belajar. Apakah itu bimbingan? Menurut Rohman Natawijaya dalam bukunya Samsu Yusuf 2005-6, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian
Bantuan kepada individu bimbingan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkeseimbangan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya, dia dapat bertingkat. Adapun fungsi bimbingan ada 4 macam. 1. Preservatif, atau memelihara dan membina suasana dan situasi yang baik dan tetap diusahakan terus bagi lancarnya belajar mengajar. Sebagai guru di kelas harus membina suasana dan situasi yang baik dalam pembelajaran. Guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. 2. Preventif, atau mencegah sebelum terjadi masalah. Guru sebelum melakukan bimbingan kepada peserta didik dapat mencegah masalah yang lebih serius terhadap peserta didik. 3. Kuratif, atau mengusahakan pembentukan dalam mengatasi masalah. Dalam hal ini, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik untuk mengatasi yang dialami peserta didik tersebut. 4. Rehabilitasi, yaitu mengadakan tindak lanjut secara penempatan sesuai diadakan treatment yang memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bahas materi kami, beberapa perilaku yang menunjukkan adanya masalah belajar sehingga peserta didik mengalami kesulitan belajar menurut Bina Putra 2003. 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok atau di bawah potensi yang dimilikinya. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang telah giat belajar atau sudah berusaha belajar, tapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. 3. Lambat melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawan dari waktu yang disediakannya. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan dusta, dan lain sebagainya. 5. Menunjukkan perilaku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak teratur dalam kegiatan belajar, dan sebagainya. 6. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah marah, mudah tersinggung, dan lain-lain. Misalnya, dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhera, perwakilan dari kelompok 6, ingin memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu menurut Burton 2003, mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar yang ditunjukkan oleh adanya kegagalan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Menurut dia, bahwa siswa dikatakan gagal dalam belajar apabila 1. Dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan materi minimal dalam pelajaran tertentu yang telah diterapkan oleh guru. Yang kedua, tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya dilihat berdasarkan ukuran tingkat kemampuan, bakat, atau kecerdasan yang dimilikinya. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam underachiever. 3. Tidak berhasil tingkat penguasaan materi yang diperlukan sebagai persyaratan bagi kelanjutan tingkat pelajaran berikutnya. Siswa ini dapat digolongkan peserta didik ke dalam slow learner atau belum matang, sehingga harus menjadi pengulang. Bagaimana upaya guru dalam layanan bimbingan belajar guna mengatasi masalah yang terjadi pada peserta didik? Proses pemecahan kesulitan belajar pada siswa yaitu dimulai dengan memperkirakan kemungkinan bantuan, apakah siswa tersebut masih mungkin ditolong untuk mengatasi kemungkinan kesulitannya atau tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa tertentu, dan di mana pertolongan itu dapat diberikan. Perlu dianalisis pula siapa yang dapat memberikan pertolongan dan bantuan, bagaimana cara menolong siswa yang efektif, dan siapa saja yang harus dilibatkan dalam proses konseling.